Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Pujianto di channel Goresan Bahasa. Anak-anakku di seluruh penjuru tanah air, khususnya kelas 8. Kali ini kita akan melanjutkan pertemuan yang kedua tentang teks ulasan. Yang kemarin kita telah belajar mengenai hakikat, yaitu mengenai ciri, fungsi, dan tujuan. Sedangkan kali ini kita akan mengetahui struktur dan ciri kebahasaan dalam teks ulasan. Baiklah anak-anak, untuk lebih jelasnya ikuti saja kegiatan berikut ini. Tujuan kali ini yang akan kita peroleh atau target kita dalam belajar struktur teks ulasan ini adalah paham akan struktur dan ciri kebahasaan yang digunakan. Untuk bisa paham, maka ada aktivitas kegiatan yang harus kalian lakukan. Secara garis besar ada 4 kegiatan. Yang pertama, membaca teks. Jadi anak-anak nanti akan disajikan atau ditampilkan tentang teks ulasan. Kemudian setelah itu kalian baca, kalian petakan, kemudian bagian-bagian isi dan seterusnya. Setelah itu menyimpulkan isi, argumen, keunggulan, kelemahan dalam teks tersebut. Setelah itu kalian temukan dan kalian pahami, maka kalian bisa menyimpulkan tentang struktur teks ulasan. Di dalam teks tersebut ada bahasa yang digunakan, oleh karena itu analisislah. Kemudian simpulkanlah ciri bahasa yang digunakan dalam teks ulasan itu kayak apa, seperti apa, kekhasan dalam teks bahasa yang digunakan dalam teks ulasan kayak apa. Karena masing-masing teks biasanya memiliki kekhasan masing-masing. Baiklah anak-anak, yuk kita ikuti, kita lihat. Ini saya ambil dari buku paketmu halaman 118 sampai 120. Di sana ada salah satu contoh teks ulasan mengenai film Laskar Pelangi. Jadi anak-anak sambil nonton video ini, menyimak video ini, kalian buka buku paketmu supaya pemahamanmu lengkap dan komplit. Film Laskar Pelangi, sebuah adaptasi dari novel Andrea Hirata dengan judul yang sama. Film ini berlokasi di Belitung, Sumatera. Film ini diawali dengan tokoh Ikal dewasa yang diperankan oleh Lukman Sardi yang kembali ke tanah kelahirannya setelah merantau. Dia lalu flashback ke masa kecilnya di SD Muhammadiyah yang sederhana dengan 2 orang guru, yaitu Ibu Muslimah dan Pak Harlan. Keputusan sutradara Riri Reza dan produser Mira Lesmana memilih anak-anak asli Belitung sangat tepat. Mereka dapat menjiwai dan Riri memang terkenal dapat mengorbitkan pemain-pemain baru. Penampilan mereka luar biasa. Kepolosannya terasa sangat natural. Begitu juga sosok guru Pak Harlan yang baik hati, semangat dan pandai mengambil hati para peserta didik atau anak-anaknya. Film ini memang lawas atau sekitar tahun 2008, namun tidak ada ruginya kita menonton berulang-ulang karena memang beda. Secara garis besar, ini sebuah teks ya, sebuah teks yang berisi tentang ulasan sebuah karya. Di dalam ulasan sebuah karya itu makanya disebutkan keunggulan dan kelemahan. Ya, ini orientasi atau pemicunya, kemudian ringkasannya, kemudian keunggulan, kemudian kelemahannya. Setelah itu penilaian dan diakhiri dengan sebuah rekomendasi. Impulan itu secara garis besarnya. Maka dapat dipahamkan atau dapat untuk menguji pemahaman kalian. Di sini ada paragraf 1 bercerita tentang apa, paragraf 2 apa, paragraf 3 apa, 4 apa. Ya. Paragraf 1 tadi tentang orientasi ya, kemudian paragraf 2 ringkasan cerita, paragraf 3 tadi tentang keunggulan kelemahan atau keunggulannya. Ya. Paragraf 4 tadi mengenai simpulan atau penilaian, kemudian ada rekomendasi. Terbukti juga ada kekurangan di paragraf 4, belum lama, namun tetap intinya begini.
film layar Laskar Pelangi adalah film yang walaupun lama tetapi masih layak dan perlu ditonton. Sehingga tujuan dari menulis ulasan itu sebenarnya adalah memahamkan, mempermudah orang paham, merekomendasikan orang untuk memiliki, menonton, atau menikmati karya yang baru dipublikasikan. Baiklah anak-anak, lanjut. Secara garis besar tadi, makanya secara real sekarang kalian bisa melihat. Sebenarnya struktur teks ulasan yang pertama ada identitas atau orientasi atau pemancing isu gitu ya. Kemudian identitas ya berisi judul, nama, dan seterusnya. Pembuat pengenalan isu, penjelasan awal itu orientasi. Kemudian sinopsis, ringkasan yang merupakan penggambaran awal tentang sebuah karya. Sinopsis itu ringkasan cerita bahasa bebasnya. Setelah itu dianalisis, analisis itu tafsiran unsur-unsur karya, fakta pendukung dan argumennya. Setelah itu penilaian atau dan rekomendasi, timbangan untuk keunggulan dan kelemahan. Jadi melihat, memandang, mencermati dari hal yang tersebut, maka sebenarnya begini dan seterusnya. Itulah sebenarnya struktur teks dari ulasan tentang film Laskar Pelangi. Nah, untuk struktur mungkin sampai di situ. Lanjut sekarang tentang kebahasaan. Masalah kebahasaan pada kali ini kita fokus kepada konjungsi atau kata penghubung. Yaitu kata penghubung sebenarnya kan ada 3 hal, penghubung inter kalimat atau dalam kalimat, antar kalimat, dan antar paragraf. Yang pada teks ulasan ini, kata penghubung kita fokuskan kepada 1, konjungsi penerang atau penegas gitu ya. Ada bahwa, yakni, yaitu. Yang kedua, konjungsi temporal berkaitan dengan waktu, tempo, sejak, semenjak, kemudian, akhirnya. Keempat, konjungsi penyebab, karena, sebab. Yang ketiga tadi, yang keempat adalah pernyataan saran. Pernyataan saran, jangan, harus, hendaknya, seharusnya, layaknya, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu adalah kata-kata atau bahasa yang sering digunakan di dalam teks ulasan. Demikian anak-anak untuk perjumpaan kali ini. Namun sebelum kita akhiri perjumpaan kali ini, seperti biasa, saya akan menutup dengan sebuah renungan. Janganlah kau merasa bisa, tapi yang bisa merasa. Demikian, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di goresan bahasa selanjutnya.